Minggu ini, perhatian dunia tertuju pada satu nama yang kembali menjadi pusat perbincangan, Donald Trump. Mantan Presiden Amerika Serikat itu kembali dengan ancaman yang serius. Sebuah ancaman yang bisa mengubah arah perdagangan global secara drastis. Ini bukan sekedar retorika kampanye. Trump telah secara eksplisit menargetkan beberapa negara. Bahkan, ia menyasar sekutu ekonomi utama AS. Jepang dan Korea Selatan adalah di antara yang paling disorot. Mereka dituduh terlibat dalam praktik dagang yang tidak adil. Trump juga mengancam negara-negara lain. Ini termasuk beberapa negara berkembang. Ia menginginkan perjanjian dagang yang lebih menguntungkan AS. Ancaman ini sangat konkret. Trump berbicara tentang tarif impor hingga 25% atau bahkan 40%. Ini berlaku untuk produk-produk utama mereka. Bayangkan saja dampaknya. Produk elektronik, kendaraan, dan tekstil bisa menjadi jauh lebih mahal. Ini bukan hanya masalah bisnis. Ini akan memukul kantong konsumen di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Berita ini langsung menjadi headline. Times of India, salah satu media terkemuka, melaporkannya secara detail. Mereka bahkan menyebutkan perkiraan tanggal efektifnya. Jika Trump berhasil kembali ke Gedung Putih, tarif ini bisa berlaku mulai 1 Agustus. Ini hanya menyisakan sedikit waktu bagi negara-negara yang terkena dampak. Mereka harus merumuskan strategi. Reaksi pasar tidak butuh waktu lama. Pasar keuangan global merespons dengan panik. Bursa saham di Wall Street mengalami tekanan jual yang signifikan. Indeks-indeks utama anjlok drastis. Investor menjadi sangat cemas. Mereka khawatir akan munculnya perang dagang baru. Perang dagang semacam ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan bisa memicu resesi. CBS News juga secara luas melaporkan kegelisahan ini. Mereka menyoroti bagaimana ancaman tarif ini melampaui isu domestik AS. Ini tentang hubungan dagang antar negara. Ini mempengaruhi setiap pelaku ekonomi, mulai dari perusahaan raksasa multinasional hingga pengusaha kecil. Bahkan, ini bisa berdampak pada rumah tangga kita di Asia Tenggara. Jadi, jika Donald Trump kembali memimpin, apa yang bisa kita harapkan? Banyak analis memprediksi, kebijakan America First yang agresif akan hidup kembali. Ini bisa berarti turbulensi yang signifikan, terutama dalam rantai pasok global. Seluruh dunia, termasuk Indonesia, harus bersiap menghadapi skenario yang tidak pasti ini. Akankah ancaman tarif ini hanya sekedar retorika politik? Atau akankah ini benar-benar diwujudkan? Jawabannya akan sangat bergantung pada hasil pemilu AS dan juga pada bagaimana negara-negara mitra dagang AS bereaksi. Dari gejolak ekonomi, kita beralih ke salah satu konflik paling berlarut di dunia. Perhatian global minggu ini kembali tertuju pada jalur Gaza. Ada secercah harapan di tengah penderitaan. Upaya untuk mencapai gencatan senjata intensif kembali dilakukan. Kabar besar datang dari Gedung Putih. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Donald Trump. Mereka bertemu secara khusus. Salah satu topik utama diskusi adalah kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Ini menunjukkan bagaimana dinamika politik AS, bahkan dengan mantan presiden, masih sangat relevan. Berita dari pertemuan ini memicu optimisme. AP News melaporkan ada sinyal positif. Trump sendiri menyatakan kesepakatan lebih dekat dari sebelumnya. Tentu, jalan masih panjang. Namun, ini adalah indikasi kemajuan, setidaknya dalam upaya diplomatik. Sementara itu, negosiasi yang alot juga terus berlanjut. Kali ini di Qatar. Negosiator dari berbagai pihak terlibat. Mereka membahas detail yang rumit, mulai dari pembebasan sandera hingga bantuan kemanusiaan. Ini adalah proses yang penuh tantangan. Hamas sendiri memberikan tanggapan. Mereka menyatakan respons positif. Ini terhadap proposal gencatan senjata terbaru. Hal ini juga dilaporkan oleh AP News. Tanggapan ini dinilai sebagai langkah maju, meskipun bukan berarti kesepakatan sudah tercapai. Ini membuka peluang dialog lebih lanjut.
Konflik ini sudah berlangsung terlalu lama. Dampaknya sangat menghancurkan. Ribuan warga sipil tewas, infrastruktur hancur lebur, krisis kemanusiaan terus memburuk. Setiap upaya gencatan senjata sangat dinantikan, terutama oleh mereka yang terjebak dalam pertempuran. Jalan menuju perdamaian sejati masih panjang, penuh dengan rintangan. Namun, dialog dan negosiasi adalah kuncinya. Komunitas internasional terus menekan. Mereka berharap agar konflik ini bisa segera berakhir dan kehidupan normal bisa kembali bagi warga Gaza. Akankah upaya diplomasi ini berhasil? Mampukah mereka membawa gencatan senjata yang abadi? Kita semua berharap demikian. Dunia terus mengawasi demi masa depan Gaza. Dari gejolak geopolitik global, perhatian dunia kini beralih ke sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan. Minggu ini, Amerika Serikat berduka. Negara bagian Texas dihantam bencana alam dahsyat. Banjir bandang menerjang luas wilayah mereka. Bencana ini terjadi sekitar liburan nasional 4 Juli lalu. Skala kehancuran benar-benar di luar dugaan, khususnya di wilayah Texas Hill Country, terutama di Kerr County yang menjadi salah satu titik terdampak paling parah. Hujan deras yang tak henti selama berhari-hari menyebabkan bencana ini. Sungai-sungai di sana meluap dengan cepat dan sangat agresif. Arus deras ini menyapu banyak rumah, jembatan, dan infrastruktur vital. Ribuan warga mendapati diri mereka terjebak atau kehilangan tempat tinggal. Dampak kemanusiaannya sangat memilukan dan terus berkembang. Jumlah korban jiwa yang dikonfirmasi terus bertambah dari jam ke jam. Menurut laporan terbaru dari otoritas setempat, lebih dari 100 orang dinyatakan tewas. Angka ini diperkirakan masih bisa meningkat. Banyak lagi warga yang masih dalam status hilang. Mereka belum ditemukan setelah terhanyut atau terjebak dalam banjir. Upaya pencarian dan penyelamatan terus berlangsung tanpa henti. Tim SAR bekerja siang dan malam. Mereka menghadapi kondisi yang sangat sulit dan berbahaya. Mereka berpacu dengan waktu, mencari korban yang mungkin masih terjebak di reruntuhan atau hanyut terbawa arus. Berita duka ini menjadi perhatian utama. ET News, salah satu kantor berita terbesar dunia, secara luas melaporkan tragedi ini. Mereka menyoroti betapa cepatnya angka korban meningkat. Ini adalah bencana yang menghancurkan kehidupan banyak keluarga. Mereka kehilangan tidak hanya rumah dan harta benda, tetapi juga orang-orang yang mereka cintai. Skala kehancuran material dan emosional benar-benar masif. Mengingat kembali kejadian serupa di masa lalu, komunitas lokal dan pemerintah federal bergerak cepat memberikan respons. Pusat-pusat penampungan darurat segera didirikan. Bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak mulai berdatangan dalam jumlah besar. Ribuan warga terpaksa mengungsi. Mereka mencari tempat aman dan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan pakaian. Seperti yang dilansir dari CNN, respons cepat ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Masyarakat Texas tanpa memandang latar belakang bersatu. Mereka saling membantu membersihkan puing-puing dan mendistribusikan logistik penting. Tragedi ini juga memicu diskusi yang mendalam. Ini tentang perubahan iklim dan dampaknya, serta kesiapsiagaan bencana nasional. Apakah kita sudah cukup siap untuk menghadapi pola cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi di masa depan? Banyak ahli iklim, seperti yang dilaporkan oleh The Guardian, menyerukan tindakan dan investasi lebih serius. Banjir Texas adalah pengingat yang menyakitkan. Kita perlu strategi adaptasi dan mitigasi yang jauh lebih baik untuk melindungi komunitas kita dari ancaman yang terus meningkat ini. Para korban di Texas membutuhkan lebih dari sekedar simpati. Dukungan psikologis dan bantuan finansial jangka panjang sangat penting. Proses pemulihan akan memakan waktu lama, mungkin bertahun-tahun untuk membangun kembali.
Namun semangat warga Texas tetap tak terpatahkan. Mereka dikenal karena ketangguhan dan solidaritasnya. Mereka akan bangkit dari bencana ini dengan bantuan dari sesama warga Amerika dan komunitas global. Solidaritas adalah kunci utama mereka dalam menghadapi cobaan ini. Kita semua mengirimkan doa dan dukungan tulus bagi mereka yang terdampak oleh tragedi ini. Semoga Texas segera pulih sepenuhnya dan bisa kembali membangun kembali dari puing-puing bencana yang melanda ini.